Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alayya abwaba ilmika wansur alaina khuzana ma'rifatika. Alhamdulillah, kita melanjutkan kepada pasal berikutnya dari kitab Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwanil muhibbina min ahlil khairi waddin, karya Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Faslun, sebuah pembahasan. Walamma kanat hadhihi daru qad ussisat 'alal mihani wal afati. Ketika keberadaan dunia ini didasarkan atas ujian dan hal-hal yang tidak kekal, wa ujinat bil munaghlisati wal mukaddirati, dicampur dengan kesulitan dan kesusahan, wa husyiyat bil musgilati wal mulhiyati, dan diselimuti oleh hal-hal yang menyibukkan dan menarik perhatian, kasurat lidzalika sawarifu anit ta'ati wa tuwaffirati dawa'i ilal mukhalifati. Karena itu berkembanglah banyak hal-hal yang memalingkan manusia dari taat, dan berkembanglah berbagai alasan untuk menyalahi ketaatan. Summa innaha wa in kasuratil kalsawari wa tuwaffirati tilkal dawa'i. Kemudian dunia dengan berbagai macam hal yang bisa memalingkan dan bisa menjadi alasan untuk berpaling dari ketaatan kepada Allah, fatakadu tanhasiru fi arba'ati asya. Nyaris bisa dirangkum dalam 4 perkara. Ahaduha, yang pertama, al-jahlu, kebodohan. As-saniyu, yang kedua, do'ful iman, lemah iman. As-salisu, yang ketiga, tulul amali, panjang angan. Ar-rabi, yang keempat, aklul harami wasyubhati, mengkonsumsi yang haram dan yang syubhat. Wa nahnu insyaallah nasyiru ila kulli wahidin min hadhil arba'ah. Kita insyaallah akan sama-sama memperjelas setiap yang dapat memalingkan dan menghalangi orang dari ketaatan dari yang 4 itu. Bi kalimati wajizah, dengan kata-kata yang sederhana, dengan kalimat-kalimat yang sederhana, dengan redaksi yang sederhana, tunabbihu ala dhammiha, yang menjelaskan tentang kejelekannya, wasuduru tasbiti anha, dan menerangkan tentang hal-hal yang dapat menghalangi kita darinya, wasabilil kholasi minha, dan cara bagaimana kita terbebas darinya. Wabillahi taufik. Allah juga yang kita mohon taufiknya. Faslun, amal jahlu, adapun yang disebut dengan kebodohan, fahuwa aslu kulli syarrin, merupakan asal setiap kejelekan. Wa munsyi'u kulli
kulli dararin, dan yang menumbuhkan setiap kemudorotan. Wa huwa wa ahluhu, kejahilan dan pemiliknya, dakhiluna fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, dunia itu tercela, mal'unun ma fiha, tercela apa saja yang ada di dalamnya, illa kecuali dzikrullahi wa alimun wa muta'allimun. Zikrullah, orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Wa yurwi, dan diriwayatkan, innallaha, sesungguhnya Allah, lamma khalaqal jahla, sewaktu menciptakan kebodohan, qala lahu, Allah berfirman kepada kebodohan itu, aqbil, menghadaplah kamu, fa'adbaro, kebodohan itu malah membelakangi. Faqala lahu, lalu Allah berfirman kepada kebodohan itu, adbir, membelakanglah kamu. Fa'aqbala, maka kebodohan itu malah menghadap. Faqala lahu, lalu Allah berfirman kepada kebodohan, wa izzati, demi keagunganku, ma khalaqtu khalqan, tidak pernah aku menciptakan suatu makhluk, abghadu ilayya minka, yang lebih aku benci daripada kamu, wali aj'alannaka fi syirari khalqi, dan aku pasti akan menjadikan kamu dalam setiap kejahatan makhlukku. Waqala Aliyu karamallahu wajhah, Ali karamallahu wajhah berkata, la aduwa a'da minal jahli, tidak ada musuh yang lebih sengit permusuhannya daripada kebodohan. Wal mar'u aduwwun ma jahila, seseorang itu musuh daripada kebodohannya. Wa dhammul jahli, kejelekan kebodohan, maklumun, sudah dikenal, bin nakli, baik berdasarkan dalil nakli, wal akli, maupun berdasarkan argumentasi rasional. La yakadu yakhfa ala ahadin, hampir tidak tersembunyi dari seorang pun. Wal jahilu, dan orang yang bodoh, waqi'un fi tarkit ta'ati wa fi'lil ma'asi, orang yang terjatuh ke dalam perbuatan meninggalkan taat dan melakukan kemaksiatan. Sya'a am aba, disadari atau tidak. Fa'innahu, karena sesungguhnya orang yang bodoh itu la yadri ayu syai'it ta'ati allati amarahu Allahu bifi'liha, tidak mengetahui sedikit pun ketaatan yang Allah perintahkan dia untuk melakukannya. Wala ayu syai'il ma'siyatil lati nahahu Allahu an irtikabiha, begitu juga dia tidak tahu sama sekali tentang kemaksiatan yang Allah larang dia perbuat. Wala yakhruju, orang yang bodoh itu tidak akan pernah keluar min zulumatil jahli, dari kegelapan kebodohannya, illa binuril ilmi, kecuali dengan cahaya ilmu. Wallahi, demi Allah, darasyaikhu Aliyu ibnu Abi Bakrin, Syekh Ali bin Abi Bakar pernah menyinggung hal demikian, haitsu yaqulu, ketika dia berkata, al jahlu narun di dinil mar'i, kebodohan itu api bagi agama seseorang, yuhrikuhu, yang membakarnya.
Wal ilmu, sedangkan ilmu, ma'un litil kanari, air bagi api itu, yutfiha, yang memadamkannya. Ini yang pertama tentang hal yang menyebabkan di dunia ini manusia banyak meninggalkan ketaatan. Dan hal yang menjadi penyebab kenapa manusia banyak melakukan pelanggaran. Salah satunya kebodohan. Kemudian karena kebodohan itu tidak mungkin hilang kecuali dengan cahaya ilmu. Fa'alaika, maka wajib bagi kamu anta ta'allama ma aujaballahu alaika ilmahu, mempelajari ilmu tentang apa yang Allah wajibkan kepadamu. Walaisa biwajibin alaika anta tasa'a fil ilmi, tetapi tidak wajib bagi kamu untuk memperdalam pengetahuan itu. Bal, akan tetapi alaika anta ta'allama ma la yaslihu imanaka bidunihi min ulumil iman. Yang wajib bagi kamu itu adalah mempelajari sebagian dari ilmu-ilmu keimanan yang tanpa ilmu itu iman kamu tidak mungkin bisa benar. Wa alaika, dan wajib bagi kamu anta ta'allama, untuk mempelajari kaifatu addi maftaradallahu alaika min ta'atih, bagaimana cara memenuhi ketaatan yang telah diwajibkan Allah padamu. Wa kaifa, dan juga wajib bagi kamu untuk mempelajari bagaimana cara tajtanibu, kamu menghindari manahaka anhu min maksiatih, maksiat yang Allah telah larang kamu melakukannya. Wujuban, ini yang dimaksud dengan kewajiban, itu suatu kemestian. Faurian fil fauriyat, yang harus segera dipenuhi. Wa muwassa'an fil muwassa'at, dan sesuatu yang mendesak. Jadi mengusir kebodohan itu dengan cahaya ilmu, yang merupakan keharusan adalah kamu belajar sebagian ilmu keimanan yang dengan ilmu itu dipastikan iman kamu bisa benar. Yang kedua, kamu mempelajari cara memenuhi ketaatan yang diwajibkan kepadamu. Yang ketiga, kamu mempelajari cara menjauhi larangan yang diwajibkan kepada kamu untuk dihindari. Wujuban itu yang semestinya, faurian, harus segera, wa muwassa'an, dan sangat mendesak. Wa qad kana Malik ibnu Dinar rahimahullah yaqul. Malik ibnu Dinar rahimahullah berkata, man talabal ilma li nafsihi, siapa yang mempelajari ilmu untuk kepentingan dirinya sendiri, fal qalilu minhu yakfi, maka sedikit dari sekian banyak ilmu itu mencukupi. Wa man talabal ilma linnasi, tetapi siapa yang mempelajari ilmu untuk kepentingan orang banyak, fahawa ijun nasi katsirotun, maka kebutuhan orang banyak itu beragam. Maksud Malik bin Dinar gini, kalau untuk kepentingan menjaga iman kita, untuk kepentingan kita benar di dalam memenuhi kewajiban dari Allah yang fardu bagi kita, di dalam menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah, maka sedikit ilmu cukup bagi kita. Tetapi kalau kita belajar untuk kemudian nantinya menjadi seorang mu'alim, seorang juru fatwa, seorang ustadz misalnya, atau seorang pengajar bagi banyak orang, maka kebutuhan banyak orang itu beragam. Artinya
tidak bisa kita sedikit mempelajari ilmunya, tapi harus banyak. Alhamdulillah.